Halo para pedagang yang budiman. Komunitas analitis bersama Anda Guru Markets. Kita mulai dengan ringkasan data tentang korporasi. Sedikit lebih jauh, kita akan melihat setiap parameter secara lebih rinci. Jika perlu, Anda dapat menjeda video tersebut. Anda dapat mempelajari semua parameter perusahaan yang bersangkutan dengan cermat. Sekarang mari kita analisa indikator utama perusahaan BlackRock, Inc., ticker BLK. Ulasan tersebut dibuat berdasarkan data terkini per 12 April 2025. Menurut klasifikasi guru, markets perusahaan BlackRock Inc. termasuk dalam subkategori Investors. 77 organisasi ikut serta dalam penilaian ini. Ini sangat representatif. Kita akan melihat solusi akhir di akhir video. Hasil keseluruhan untuk perusahaan yang diteliti adalah 5 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori adalah 1,7 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam pasar secara keseluruhan, kita melihat bahwa hasil rata-rata pasar saham secara keseluruhan adalah 1,9 poin. Terhadap peringkat 5 poin BlackRock Inc. Membandingkan pergerakan harga saham perusahaan BlackRock Inc. dan perusahaan subkategori. Kita akan melihatnya dalam 12 bulan saham perusahaan BlackRock Inc. menunjukkan dinamika sebesar 12,1%. Terhadap perubahan harga pada subkategori 3,2%. Ini jelas tidak berarti apa-apa, tetapi fakta ini perlu diingat. Kapitalisasi pasar perusahaan BlackRock Inc. adalah 136,22 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori 610 miliar dolar. BlackRock Inc. menyumbang 22,336%. Ini adalah salah satu pemimpin subkategori. Kapitalisasi neraca perusahaan adalah 47,47 miliar dolar. Dengan kapitalisasi neraca subkategori 202 miliar dolar. BlackRock Inc. menyumbang porsi sebesar 23,508%. Dengan membandingkan pangsa pasar dan kapitalisasi keseimbangan, kita dapat melihat hal berikut. Membagikan BlackRock Inc. pada subkategori penilaian nilai pasar sebesar 22,336%. Kapitalisasi neraca sebesar 23,508%. Ini 5% lebih banyak dari pangsa nilai pasar. Penilaian pangsa pasar dan nilai buku perusahaan pada subkategori, baik, 1 poin. Liabilitas keuangan organisasi berjumlah 14,242 miliar dolar. Kewajiban keuangan terhadap kapitalisasi neraca berjumlah 30% dari modal. Skor berdasarkan tingkat utang perusahaan, baik, 1 poin. Keseimbangan nilai pasar perusahaan terhadap keuntungannya sesuai dengan 21,4. Dengan rata-rata pada subkategori 29,8, angka ini lebih rendah 28% dibandingkan subkategori. Penilaian nilai pasar saham perusahaan terhadap keuntungannya dibandingkan dengan organisasi pada subkategori, baik, 1 poin. Keuntungan selama 12 bulan terakhir adalah 6,369 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sebesar 7,613 juta dolar. Yaitu 19,5% lebih banyak dibandingkan saat ini. Penilaian indikator laba masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan subkategori, baik, 0,5 poin. Keseimbangan harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 6,5. Rata-rata subkategori 4,7 adalah 38% lebih tinggi dari rata-rata subkategori. Penilaian indikator nilai pasar perusahaan terhadap pendapatannya dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 20.870 juta dolar.
Pendapatan ke depan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sementara sebesar 24,950 juta dolar. Yang 20% lebih banyak dibandingkan saat ini. Penilaian prediksi indikator pendapatan masa depan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Marginnya sebesar 30,5%, dengan rata-rata pada subkategori 15,7%. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 14,8%. Penilaian profitabilitas dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan dari segi jumlah pegawai pada subkategori tersebut sebesar 28,387%. Ini adalah peningkatan pangsa kapitalisasi pasar sebesar 27%. Dan fakta ini mencerminkan ketidakseimbangan harga pasar organisasi BlackRock, Inc., bukan ke arah meremehkan. Jumlah modal pasar per karyawan perusahaan adalah sebesar $6.456.000. Dan untuk subkategori $8.206.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan indikator organisasi adalah 21,3%. Penilaian jumlah modal per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Besarnya keuntungan per karyawan adalah Rp301,800. Dengan rata-rata pada subkategori, Rp275,600. Dan selisih rata-rata subkategori dengan indikator perusahaan adalah 10%. Penilaian laba per individu karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pendapatan perusahaan per karyawan adalah $989.000. Pada subkategori Rp1.758.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 78%. Estimasi pendapatan per karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, 0 poin. Saham yang dijual setara dengan 1%, dengan rata-rata subkategori 2,6%. Ini merupakan indikator risiko tekanan jangka pendek. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 43% untuk perusahaan BlackRock, Inc. Sedangkan untuk subkategori tingkatnya sekitar 41%. Rata-rata, sekuritas dari subkategori tersebut dinilai sama dengan saham BlackRock, Inc. Penilaian aktual saham perusahaan adalah sekitar $879. Perkiraan konsensus untuk harga saham perusahaan adalah sekitar $1.036. Dinamika penilaian aktual dan perkiraan konsensus adalah sekitar 18%. Mari kita lihat tabel pesanan yang tersedia untuk Anda, linknya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat pada musim tertentu oleh sistem informasi evaluasi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang dipasangi pin. Sebagai hasil analisis perusahaan BlackRock, Inc. Sistem informasi dan referensi Guru Markets keputusan berikut dibuat. Jangan membuka kesepakatan, karena video ini adalah ikhtisar. Terima kasih banyak kepada penonton yang telah menonton video ini dan telah menggunakan sistem informasi dari Guru Markets. Kalian benar-benar penonton paling keren di seluruh dunia.